Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Percakapan menarik dengan pemirsa ya, yang ngomong soal motor yang cocok untuk kondisi badan, untuk profil badan ya. Kebetulan ini sambungan dari video soal ya penulis itu enggak berminat beli motor Honda walau enggak ada kesuksesan. Juga sambungan dari video sebelumnya yang gambarnya gagal karena ya kameranya mati. Yang jelas di bahasan tersebut penulis menyebutkan bahwa motor-motor yang dijual di Indonesia itu kebanyakan dijual untuk mestinya orang yang tubuhnya 150 cm. Bukan karena orang Indonesia itu banyak yang 150 cm, tapi karena orang Jepangnya berasumsi bahwa motor-motor matic itu penggunanya adalah wanita, cewek yang kalau secara tinggi badan ya boleh dibilang sekitar segitulah, 150 cm. Ya padahal salah ya. Kalau kita lihat di jalan ya mungkin kurang begitu mewakili. Terus pokoknya kalau situasi sekitarnya penulis ya, lebih banyak pengendara motor lagi daripada pengendara motor cewek ya. Kebanyakan orang di jalan yang pakai motor matic itu laki ya. Soalnya apa? Motor bebek itu makin jarang. Kalau menurut penulisnya yang ribet itu karena perawatan rantainya ya. Karena di Indonesia nggak mengenal yang istilahnya rantai pakai seal ya, yang nggak perlu dilumasi. Rantai ala Indonesia ini kalau nggak pakai pelumas, kasar gak karu-karuan ya. Sekalipun yang pakai ada pelumasnya pun dikasih semprot-semprot oli bekas sama mekanik bengkel yang pastinya akan membuat rantai jadi cepat rusak. Parah lah. Motor lagi pun juga makin jarang ya, semenjak ada motor matic yang 150 cc. Emang bener ya, motor lagi itu masih lebih kencang, tapi bukan yang motor lagi telanjang ya, bukan naked, cuma yang sport saja. Kalau yang motor matic ya sebenarnya nggak bisa dibilang sangat kencang ya, karena ini contohnya lah, penulis berkendara sambil duduk nih, NMAX cuma 113. Padahal dulu pernah punya motor bebek 135 km per jam ya. Atau motor lagi emang ada beberapa yang lebih kencang dari ini. Tapi masalahnya kalau motor ini sudah dimodifikasi, kita lihat di internet gitu ya, kan ada yang sampai 170, 180 gitu ya. Nah itu yang jadi menarik. Yang enak motor matic itu apa sih? Motor matic itu betul-betul minim tetek bengek macam-macam. Nah, mungkin apa jenenge untuk yang hardcore gitu ya, yang motor harus ada koplingnya, harus ada persnelingnya, mungkin seneng menikmati sensasi shifting ya. Gimana nggak enak misalnya lewat jalan kayak gini sederhana aja bisa dibelai wung sidon, wung sidon, wung sidon. Kegiatan shifting itu merupakan sesuatu yang menyenangkan gitu loh, pokok gak keseringan. Tentu jadi siksaan ketika motornya digawe macet-macetan. Sementara kalau motor matic ya wis karek gas ngene tok wis.
gak usah mikir macam-macam, gak ribet macam-macam. Secara sensasi kalah ya, tapi secara kepraktisan nggak bisa dipungkiri enak motor matic. Belum soal bagasi, motor matic ku enak untuk bagasi nih, bahkan yang sekelas ini pun bisa muat banyak. Dan yang di bagasi itu nggak bakal kena hujan, nggak bakal kena opo lah, nggak harus nambahi bagasi tambahan, wes langsung, wes bener-bener praktis lah. Jadi ya karena hadirnya motor matic ini, apalagi muncul yang kelas 150, makin banyak cowok yang naik motor matic. Yang jadi masalah adalah dari pabrikannya, dari pembuat motor maticnya, itu nggak sadar bahwa ya pengendaranya sudah bukan yang cewek-cewek lagi. Orang Jepangnya itu nggak ngerti bahwa yang pakai motor matic di Indonesia itu nggak dibatasi gender lagi. Ada motor matic 110 cc dikendarai cowok tinggi 180. Ya nggak sedikit pula sih ya yang 150 cc dikendarai cewek 150 cm. Tapi ya yang paling penting itu adalah karena rider cowok itu naik motor yang cc kecil. Dari sisi rider cowoknya sih ya nggak bisa disalahkan, wong maunya, misalnya mampunya, pinginnya yang motor itu, ya mau disalahkan gimana? Orang maunya beli itu. Tapi sayangnya ya dari pihak pabrikannya ini yang nggak sadar bahwa di Indonesia polanya seperti itu. Mungkin sudah pernah ingat ya, CBS, Combi Brake System. Itu apa sih alasannya mengapa kok Combi Brake System itu dikeluarkan? Kan karena katanya cewek kalau naik motor itu sukanya pakai rem belakang tok kan. Ya entah itu alasan dari mana ya, tapi sampai ngomong alasannya cewek itu kan berarti diasumsikan yang naik motor Vario, soalnya yang pertama keluar CBS kan Vario, yang naik Vario itu adalah cewek. Padahal apa yang terjadi? Yang terjadi itu ya sama kayak kondisi sekarang. Pengendara motor matic Vario 125 itu cowok. Jadi fitur CBS diperkenalkan katanya karena cewek kebiasaannya seperti itu. Padahal dalam kenyataan yang mengendarai lebih banyak cowoknya. Tapi di situ itu mencerminkan lah bagaimana sikap orang Jepang terhadap motor matic yang cc segituan. Karena dianggap rider cowok itu nggak bakalan milih motor yang 125, 110 cc gitu ya. Dan kalau kita lihat kelas 150 cc pun dianggap bukan pilihan cowok. Kalau kita lihat ya, coba dah lihat ukuran motor antara yang kelas 25 cc, kelas 250 dengan yang 150 atau 125. Apa sama? Kan enggak toh ya. Jelas kelihatan bahwa kelas 150 cc itu bukan kelas gede, tapi kelas minimalis. Jadi ukuran badannya juga
nggak untuk yang tinggi ya. Menurut penulis juga nggak beda-beda jauh dari 150 cm. Mungkin ada yang ngomong, loh kan jinjet mas. Mungkin belum tahu ya. Belum tahu kalau di Jepang sana emang rider itu diharapkan untuk jinjit dari kebiasaannya itu. Cobalah lihat di majalah apa, yongmasin.co.jp kalau nggak salah. Itu kan apa nih, rider ceweknya itu motornya kan gede-gede, 250, 1000 gitu, genjet semua. Jadi genjet itu bukan sesuatu yang ridernya harus tinggi. Genjet itu sudah dibiasakan di luar sana, di Jepang sana. Jadi kalau ada motor metik yang apa, ceweknya harus genjet, itu bukan berarti ceweknya kurang tinggi, tapi emang sudah keinginan desainer dari Jepangnya sana yang seperti itu. Nah, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa Vario 125, PCX 150, PCX 160, ya pakai motor sing cc-nya rotok gede-gede, itu adalah motor laki, motor untuk cowok, motor untuk yang tubuhnya tinggi. Tapi coba deh lihat yang iklannya lah, iklannya yang diposting gitu ya. Mungkin modelnya model luar lagi, tapi kan lihat itu bukan orang yang tinggi, ridernya bukan rider tinggi. Yang paling kelihatan jelas itu PCX ya. PCX itu kan iklannya rider cewek. Beda sekali kan dengan yang banyak terjadi di Indonesia. Di Indonesia rider yang paling banyak pakai apa? Ya cowok kan. Kalau ada cewek tapi nggak sebanyak cowok. Sementara itu iklan di Jepang PCX 160 cewek semua yang naik. Nantilah penulis lihat iklan Honda Jepang itu yang naik PCX itu ono sing cowok apa enggak ya. Penulis cari coba lihat. Kali penulis lihatnya iklan PCX elektrik sih ya. PCX apa jenenge? Sing ono listrike yo. Cewek iklannya kan. Kenapa bukan cowok gitu ya, yang tubuhnya tinggi gitu ya, tapi yang apa nggak tinggi. Mungkin yang iklan tubuh rotok tinggi apa ya, nanti penulis coba cari iklan-iklan luar negeri lah, kita lihat yang apa naik itu cowok apa cewek, cowoknya tinggi atau enggak. Yang rider yang cukup tinggi itu apa? Rossi ya. Iklannya Rossi naik NMAX itu ya. Tapi balik lagi lah, motor itu sering didesain untuk apa yang enggak tinggi. Motor lagi yang menulis tahu itu adalah ketika rider pembalap yang mengendarai. Pantat itu nggak di jok lagi, sudah naik dari jok. Jadi artinya kalau ada rider tinggi, padahal itu kan pembalap ya, iklannya CB 150R itu kan pembalap yang naik ya. Kalau itu yang naik orang agak tinggi, pembalap aja yang ukuran tingginya paling 160 cm nggak cukup, apalagi yang 170. Jadi jangan kaget kalau ada rider yang tinggi badannya 180 naik motor lagi yang diasumsikan untuk rider yang tinggi, kelihatan kekecilan motornya. Itu hal yang wajar ya, karena memang secara desain dibuat kecil. Beda dari misalnya yang kelas 250 cc, apalagi yang Kawasaki.
Kawasaki itu yang 250 cc wis jelas full size. Rider tinggi besar naik apa Ninja gitu pas awake. Kawasaki apa sing bagian touring itu. Nah itu kan ukurannya juga cocok untuk rider yang tinggi. Tapi kok kita coba lihat lah kayak motor 150 cc mulai dari apa R15, GSX 150R ataupun CBR 150R itu kan gak cocok untuk pengendara yang tinggi, apalagi yang kelas matic. Yang kelas matic wah wis makin tersiksa lagi. Tapi itu Vino kelihatan cocok ya. Kita ngomong soal Honda aja lah. Kalau motor Honda desainnya itu terlalu untuk yang rider pendek. Jadi kalau ridernya tinggi, wah susah ya naik motornya. Ya sekali lagi ya penulis argumentasi bahwa ketinggian tempat duduk dari posisinya saat motor berhenti itu bukan hal yang relevan untuk mengukur tinggi badan, profil badannya pengendara. Untuk mengetahui cocok tidaknya untuk pengendara yang tinggi itu dilihat dari posisi tempat duduknya dibanding posisi dek, dibanding posisi setang, dibanding posisi speedometer, spion dan tempat boncengan nih. Motor yang bikin lutut itu sampai kena tebeng depan, kena bodi depan, itu jelas motor yang kekecilan motor rider itu. Motor matic ya, yang nggak bisa bikin rider duduk tegak sempurna dengan tangan tidak sampai terpaksa harus sangat lurus gitu ya. Itu juga bukan motor yang cocok untuk profil rider yang tingginya itu. Jadi kebanyakan jarak antara dek dengan posisi tempat duduk yang terlalu pendek sehingga lutut jadi terlalu nengkuk, posisi duduk yang terlalu maju ke depan sehingga lutut jadi kena bodi depan, terus setang yang terlalu rendah sehingga rider yang tinggi jadi mau nggak mau harus merunduk. Padahal kalau merunduk posisi lututnya kena, terus pantat juga nggak bisa mundur. Mungkin ada yang ngomong kalau untuk yang badannya tinggi disediakan motor-motor cc besar. Sayangnya enggak ya. NMAX kalau yang old itu ya bisa lah dibilang cocok untuk rider yang cukup besar, untuk rider yang 180 lah. Nah kalau yang NMAX new itu malah jadi turun, malah cocoknya untuk yang lebih pendek lagi, 170 lah. Itu pun agak maksa. Karena apa? Karena ruang kakinya jadi makin pendek. Terus apa maneh setangnya mbuh lah wis. Tapi menurut penulis gitu ya. Kalau penulis salah ya silakan dikoreksi. Kayak Honda DW, mungkin memang lebih tinggi, tapi tetap ya, kalau dibandingkan antara posisi deknya, posisi pijakan kaki, posisi pantat, posisi setang, itu menurut penulis tidak untuk rider yang tinggi ya. Enggak untuk yang 180, mungkin pasnya yang 160. Ya lagi-lagi sih problemnya karena orang Jepang itu berpikir motor kalau matic lebih untuk cewek, padahal kenyataannya yang beli cowok. Jadi fokus utama orang Jepang desainnya ya untuk cewek, segala aksesori, segala macam-macam untuk cewek, padahal harusnya diperuntukkan untuk cowok. Ya sayangnya begitu ya.
Jadinya rider yang pengen nyaman ya harus modifikasi motornya kalau ingin benar-benar terasa pas. Yaitu pun terbatas yang bisa dimodifikasi ya. Wes apa maneh ya, wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.